Kalian tahu nggak apa yang lebih bahaya dari narkoba di zaman sekarang? Jawabannya ada di tangan kamu. Short content. Spesifiknya fenomena short rajin atau drama Cina pendek yang isinya cuma 1 menit sampai 2 menit per episode. Awalnya kalian cuma iseng nih lihat iklan di TikTok. Ah, ceritanya sampah. Tapi tiba-tiba kalian udah di episode 80 dan udah ngabisin waktu 2 jam dan kalian rasa otak itu kayak kosong. Tapi kalian pengen tetap lanjut. Ini bukan kebetulan. Ini adalah digital brain rot yang didesain secara sains buat ngebajak otak kamu. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana drama-drama sampah ini pelan-pelan ngerusak daya fokus kita, ngerusak standar film berkualitas, dan kenapa akhirnya kita jadi males nonton film panjang yang beneran punya isi gitu. Ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah perang melawan attention span kita. Kenapa sih Dracin pendek ini jauh lebih candu daripada serial Netflix yang budgetnya jutaan dolar? Rahasianya ada di Zeigarnik Effect. Otak manusia tuh secara biologis benci banget sama sesuatu yang gak tuntas. Short Dracin ini pinter banget. Tiap 60 detik, mereka naruh cliffhanger yang ekstrim. Si cewek baru mau ngomong identitas aslinya, cut. Si cowok baru mau ditabrak mobil, cut. Nah, setiap cut itu bikin otak lu tegang. Dan satu-satunya cara buat ngelepasin ketegangan itu adalah dengan ngeklik episode selanjutnya. Begitu kalian ngeklik, otak kalian tuh dapat dopamin rush kecil. Masalahnya, ini dopamin murah. Kalian dapat kepuasan instan tanpa perlu mikir. Beda sama film panjang yang membutuhkan investasi emosi dan pikiran di awal. Sedangkan Darjin pendek langsung dikasih hadiah di menit pertama. Ini yang aku sebut media junk food. Enak di lidah, bikin nagih. Tapi secara nutrisi di otak, nggak ada. Kalian terus-terusan makan micin digital. Sampai akhirnya otak kalian tuh menolak makanan-makanan sehat. Alias film-film yang berkualitas. Oke, sekarang kita bahas dampaknya brain rot. Pernah nggak kalian coba nonton film bagus kayak Oppenheimer atau The Godfather? Tapi baru 10 menit, kalian udah ngerasa gelisah. Kalian pengen cek HP, kalian ngerasa ceritanya lambat banget, kalian pengen fast forward. Nah, itu tandanya otak kalian udah terkoneksi ulang sama konten pendek. Short rajin melatih otak kita buat cuma bisa fokus selama 60 detik aja. Kita jadi kehilangan kemampuan buat deep fokus. Film yang bener itu butuh pacing, ada pengenalan karakter, ada pembangunan konflik yang rapi, baru klimaks. Tapi karena keseringan terpapar rajin pendek yang isinya gaspol terus, otak kita jadi gak sabaran. Kita pengen semua masalah selesai sekarang juga. Akhirnya kita kehilangan kemampuan buat apresiasi seni peran, sinematografi, atau dialog yang dalam. Endingnya kita cuma mau tahu siapa yang menang, siapa yang mati. Titik. Jangan salah, ini bukan cuma soal konten, tapi soal sistem penjajahan digital. Aplikasi kayak Reelsort atau Drama Box itu pakai dark pattern yang sama kayak mesin judi di Las Vegas. Kalian dikasih 10-20 episode gratis, pas kalian udah selesai investasi waktu dan emosi, tiba-tiba sistemnya dikunci, bayar pakai koin. Kelihatannya murah, cuma beberapa ribu rupiah, tapi kalau kalian total sampai tamat, bisa sampai 100 episode, kalian bisa ngabisin 200-500 ribu rupiah cuma buat satu drama yang kualitas aktingnya, ya kalian tahu sendirilah. Ini namanya sunk cost fallacy. Kalian ngerasa udah tanggung nonton sampai episode 50, ya sayang kalau nggak ditamatin. Akhirnya kalian bayar. Padahal duit segitu ya bisa buat langganan Netflix atau Disney Plus tahun yang isinya ribuan film kelas dunia. Industri ini dapat untung dari kebutuhan sesaat kita pas lagi kena dopamin high. Mereka nggak butuh lagi tuh bikin film bagus. Mereka cuma butuh bikin lu penasaran setiap 1 menit. Terakhir, ini ngerusak standar seni kita. Di Short Rajin, aktingnya itu harus over the top. Kenapa? Karena di layar HP yang kecil, ekspresi halus itu nggak bakal kelihatan. Jadi aktornya harus teriak, harus tampar-tamparan, harus nangis yang bombastis. Lama-lama, kita jadi nganggap akting yang bagus itu yang lebay. Kita jadi nggak bisa lagi tuh nikmatin acting genius yang cuma lewat tatapan mata atau bahasa tubuh yang tipis. Estetika film jadi mati. Semuanya jadi kayak seragam aja gitu. Semuanya jadi template CEO galak, istri yang teraniaya, atau balas dendam menantu. Kita lagi menuju masa depan di mana film bukan lagi soal cerita, tapi soal umpan.
Kita bukan lagi penonton. Kita ibaratkan ikan yang lagi nunggu dikasih umpan dopamin tiap menit. Aku nggak bilang kalian nggak boleh nonton ginian ya. Kadang kita emang butuh hiburan sampah buat lepas stres. Tapi jangan sampai ini jadi menu utama otak kalian. Coba deh, tantang diri kalian sendiri. Akhir pekan ini tonton satu film yang durasinya minimal 2 jam. Taruh HP kalian di ruangan lain. Latih lagi otot fokus kalian yang udah mulai atrofi gara-gara rajin pendek itu. Ingat, waktu kalian itu mahal. Jangan sampai waktu kalian habis cuma buat ngeliatin CEO fiktif yang sebenarnya nggak peduli sama hidup kalian. Balik lagi ke tontonan yang punya jiwa, bukan cuma tontonan yang punya koin. Gimana menurut kalian? Kalian udah ngerasa kena branded gara-gara konten pendek? Atau kalian masih pemegang kedaulatan otak kalian sendiri? Spill di kolom komentar ya. Aku Vicky, makasih udah nonton sampai habis. Buat kalian yang nggak pernah skip-skip, selamat. Kalian berhasil membuktiin kalau kalian tuh masih bisa fokus. Sampai jumpa di video selanjutnya.